Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan.
Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, hari ini kita kembali bersama-sama beribadah lewat ibadah online Saudara ya. Kita bersyukur apapun yang terjadi saat ini yang sedang dihadapi bangsa kita Indonesia. Kita bersyukur kita punya Bapa yang baik. Amin Saudara. Saya percaya Bapa yang baik sanggup mencukupkan apa yang kita perlukan. Bagian saudara dan saya, kita datang di hadirat Tuhan, kita bawa ucapan syukur kita, korban penyembahan kita, pujian kita. Makasih ya Allah. Kami mengangkat kedua tangan kami hendak bersyukur kepadamu. Apa yang kami persembahkan, doa, pujian, penyembahan kami menjadi berkenan di hatimu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang mengasihi sama-sama berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama sebagai doa ucapan syukur kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Nyanyikan sama-sama Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa,
setiamu di sepanjang hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Nyanyikan. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, dan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bersama-sama angkat kedua tangan kita, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari keluarga lepas keluarga berkata, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar
setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh kami bersyukur ya Abba. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata amin. Saudara setuju Tuhan itu baik? Amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, Tuhan itu baik. Haleluya. Sangat baik, teramat baik buat saudara yang ada di rumah, buat kami semua yang ada di tempat ini. Kita sama-sama berkata, Tuhan Engkau baik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bisa menari, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ayo menari sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Tuhan itu baik. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lambaikan tangan semua. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku tinggikan Yesus. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sama-sama. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Lagi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan itu baik. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Tos kiri kanan saudara yang ada di rumah jemaat, Tuhan itu baik. Haleluya. Bapa, ajar kami terus Tuhan. Kami tetap setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami,
Kami mau terus belajar. Kami memiliki hati hamba, hati yang mau diajar, hati yang mau terus mengasihi Tuhan. Ini yang kami punya ya Aba. Ini hidup kami. Kami mau terus belajar menyenangkan Tuhan, mengasihi Engkau sampai selama-lamanya. Karena Engkau begitu baik bagi kami ya Aba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sungguh kami menyadari Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bersama-sama angkat tangan kita. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran
Sembah Tuhan sebelum kita dengar firman Tuhan. Shalom, Jemaat GBIB Walk. Senang dapat menjumpai kembali saudara. Sudah lama kita tidak berjumpa tatap muka secara langsung. Walaupun hari ini saya menjumpai saudara kembali secara online, tetapi ada sukacita ketika saya bersama-sama dengan saudara bisa ibadah, bisa melayani saudara. Puji nama Tuhan. Nah, mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu sama-sama kita akan berdoa. Mari kita pejamkan mata, siapkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan satu kali lagi kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Sungguh Tuhan, ketika kami beribadah kepada Engkau, sekaligus juga membuktikan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah mengecewakan, Engkau yang tidak pernah salah terlalu cepat ataupun terlalu lambat dalam setiap tindakan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami kenal Allah seperti Engkau. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, Kau sendiri berbicara kepada setiap daripada kami, sampaikan isi hati-Mu, dan kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi ada sesuatu yang menguatkan setiap daripada kami, menegur kami, bahkan juga memampukan kami melangkah satu langkah lebih maju bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berkata, I love you Jesus, kami cinta Engkau, kami sayang kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara. Nah, hari ini saudara, saya mau mengajak kita merenungkan mengenai satu kata sederhana, yaitu ikhlas. Saudara, kedengarannya memang sederhana, ikhlas, tetapi untuk kita mempraktekkan dalam kehidupan kita, bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi penting. Saudara, apa itu ikhlas? Nah, seringkali kita mendengar ya saudara, ada orang yang berkata, kamu ikhlas gak? Ikhlas gak kamu? Iya, jadi secara sederhana, ikhlas dapat diartikan dengan rela, tanpa paksaan. Kamu rela gak? Kamu terpaksa gak? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ikhlas dapat diartikan dengan 3 pengertian. Yang pertama adalah bersih hati. Yang kedua, tulus hati. Dan yang ketiga, kerelaan. Jadi ikhlas adalah sebuah sikap hati yang bersih, yang tulus, dan yang rela dalam melakukan apapun juga. Nah, saudara, menarik, suatu kali ketika Yosua sudah lanjut usianya, lalu kemudian Yosua mengumpulkan seluruh suku Israel di sebuah tempat yang bernama Sikem. Nah, Sikem adalah sebuah tempat di mana untuk pertama kalinya Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada Abraham. Tuhan berkata, kelak anak dan keturunanmu akan menempati tanah perjanjian ini. Tanah yang saat ini engkau berdiri di atasnya. Nah, oleh karena itu Yosua ketika sudah lanjut usia, generasi demi generasi sudah ada di dalam masa bangsa Israel.
Yosua kumpulkan kembali seluruh suku Israel, dan Yosua kembali mengingatkan mereka bagaimana Tuhan sudah begitu baik, menjanjikan sebuah tanah yang penuh susu dan madunya berlimpah-limpah, dan bagaimana Tuhan menggenapi apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga saat ini Yosua dan seluruh bangsa Israel dapat tinggal di Kanaan, di tanah perjanjian. Lalu kemudian Yosua mengadakan pembaruan perjanjian antara Tuhan dengan seluruh orang Israel. Dan kemudian Yosua memberikan sebuah nasihat kepada bangsa Israel. Nasihatnya menarik, yaitu di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Yosua memperingati mereka demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jadi jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yosua mengingatkan bangsa Israel. Demikian juga Yosua mengingatkan saudara dan saya, setialah beribadah kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya setia, tetapi Yosua memberikan penekanan yang menarik, yaitu beribadahlah dengan tulus ikhlas. Saudara, artinya Yosua sedang mengingatkan kepada saudara dan saya, mari setia yuk ikut Tuhan, setia yuk beribadah kepada Tuhan, tetapi lakukanlah itu dengan ikhlas, yaitu dengan rela hati, tanpa paksaan. Pertanyaannya saudara, saudara saat ini ikut ibadah, ikhlas gak saudara? Rela gak saudara? Atau dengan terpaksa? Kita mengikuti Tuhan, baca firman Tuhan, ikhlas gak saudara? Kita tetap lakukan itu setiap harinya. Setia dan tekun, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apakah kita ikhlas saudara tetap berdoa kepada Tuhan? Apakah kita ikhlas tetap mencari wajah Tuhan? Apakah kita ikhlas saudara melayani Tuhan? Apakah kita ikhlas melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Apakah saudara dan saya melakukan semuanya itu dengan hati yang ikhlas atau dengan terpaksa? Yosua mengingatkan kepada saudara dan saya untuk setialah beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas. Saudara, orang yang ikhlas juga adalah orang yang tanpa pamrih, tidak punya motivasi lain selain hanyalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara, kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita seringkali memiliki satu paradigma, yaitu ketika kita beribadah kepada Tuhan atau kita melakukan sesuatu yang baik, maka seharusnya ada reward yang kita dapatkan dalam hidup kita. Nggak salah sih saudara, tapi seringkali hal itu membuat kita menjadi orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan orang lain, menjadi orang yang tidak tulus, menjadi orang yang penuh pamrih dalam kehidupannya. Ketika kita bantu orang, kita punya satu harapan bahwa orang itu akan membalas kebaikan kita. Atau paling tidak, kalau orang itu tidak membalas kebaikan kita, ada orang lain yang akan berbuat kebaikan yang sama seperti yang kita pernah perbuat. Atau kalaupun tidak ada orang yang membalas, kita berharap paling tidak balasannya itu datang daripada Tuhan. Tidak salah sih saudara, karena firman Tuhan pun berkata orang yang berbelas kasihan kepada orang lain akan memiutangi Tuhan. Tidak salah, tetapi seringkali hal itu membuat ada satu pamrih dalam hidup kita ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Demikian juga ketika kita menabur saudara, kadang-kadang kita punya sebuah harapan, apa yang kita tabur harusnya kita tuai. Memang tidak salah karena firman Tuhan pun berkata, camkanlah ini, siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak akan menuai banyak.
tetapi seringkali hal itu menjadi motivasi kita. Ketika kita memberi, menaburkah, bantu orangkah, ada satu harapan bahwa kita akan menuai dari apa yang kita lakukan. Saudara, memang tidak salah, tetapi perhatikan begini saudara, ini masalahnya. Masalahnya adalah waktunya Tuhan bukanlah waktunya kita. Apa yang menjadi harapan Tuhan bukanlah belum tentu harapan yang sama dengan harapannya kita. Apa yang menurut Tuhan baik belum tentu baik menurut kita. Sehingga ketika kita memiliki harapan-harapan seperti itu, dan ketika kita lihat dalam kenyataan tidak terjadi atau berbeda dengan apa yang kita harapkan, seringkali hal itu membuat kita menjadi marah, menjadi kecewa, menyalahkan keadaan, menyalahkan si COVID, menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan orang lain, dan kita menjadi kecewa, tawar hati, dan akhirnya kita tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Karena kita lihat, toh yang kita lakukan berbeda dengan apa yang kita terima dalam hidup kita. Saudara, oleh karena itu, penting saudara untuk kita memiliki hati yang ikhlas ketika kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya, dengan motivasi hati yang murni, kita dapat datang dan mencari wajah Tuhan hanya karena kita sayang sama Tuhan Yesus. Hanya karena kita cinta sama Tuhan Yesus. Karena Dia sudah terlalu baik dalam hidup kita. Dia sudah tebus kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita yang harusnya mati dan binasa, tapi kita dijanjikan punya hidup yang kekal. Kita dijanjikan kelak akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Bukankah itu sudah lebih daripada cukup untuk kita bisa datang kepada Tuhan tanpa punya harapan yang muluk-muluk. Kita bisa datang hanya karena kita rindu dan sayang sama Tuhan Yesus. Yosua ingatkan, beribadahlah bukan hanya dengan setia, tetapi juga dengan tulus, ikhlas. Saudara, orang yang ikhlas juga adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, kadang-kadang kenapa ketika kita bantu orang atau kita melakukan sesuatu yang baik, lalu kita tidak terima hasil seperti yang kita harapkan, lalu kita marah, kita kecewa. Kenapa? Karena seringkali kita nggak bisa mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal dalam khususnya pandemi COVID ini yang kita tidak tahu kenapa hal itu diizinkan Tuhan terjadi. Kok bisa ya terjadi? Padahal kita pikir harusnya tidak seperti itu. Kok bisa ada orang setia ibadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, kok bisa terkena COVID dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan? Kok bisa ada orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, bisnisnya berantakan karena COVID ini? Pekerjaannya menjadi dipotong gajinya, pendapatannya berkurang, atau bahkan ada yang sampai mengalami pemutusan hubungan kerja. Kok bisa? Ada banyak hal yang kita nggak mengerti, saudara. Oleh karena itu, orang yang ikhlas adalah orang yang bisa mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupannya. Itu orang yang ikhlas, saudara. Saudara, suatu kali ada kisah menarik dari Daud. Daud, kita tahu bersama, jatuh dalam dosa perzinahan. Dia mengambil istri daripada Uria, yaitu Betsheba, menjadi istrinya. Bahkan dengan kejam, bagaimana Daud menyingkirkan Uria dengan menaruh Uria di medan pertempuran di garis paling depan, supaya dengan mudah dibunuh oleh musuh. Setelah Uria meninggal, diambillah Betsheba menjadi istrinya. Secara hukum manusia nggak salah, karena Daud menikahi Betsheba yang sudah ditinggal mati oleh suaminya Uria. Tetapi menurut hukum Tuhan, Daud sangat bersalah karena apa yang dilakukannya sangat-sangat jahat, sangat-sangat tidak terpuji. Sehingga kemudian Nathan datang memberikan peringatan kepada Daud. Dan Nathan berkata, Tuhan
marah dengan apa yang diperbuat oleh Daud. Sehingga kemudian Tuhan menulahi anaknya, anak yang dilahirkan oleh Batsheba, sehingga anak itu menjadi sakit. Tapi menarik apa yang terjadi dalam kisah selanjutnya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-13, saya akan bacakan untuk saudara sampai dengan ayat yang ke-23. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, setelah Natan menasihati dan menegur Daud, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Anaknya lahir tetapi kemudian sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malam itu ia berbaring di tanah. Daud menangisi anaknya sakit. Daud punya harapan anaknya sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Daud berpuasa memohon kepada Allah, dan dia semalam-malaman berbaring di tanah, tanda dia berduka, berkabung, dan berharap Tuhan sembuhkan anaknya. Kemudian ayat yang ke-17, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Daud sangat sedih hatinya, disuruh bangun dari tanah pun tidak mau, makan pun bahkan tidak mau. Ayat yang ke-18, pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Jadi pegawai-pegawai Daud begitu ketakutan setelah mengetahui anaknya Daud mati. Mereka ketakutan bagaimana caranya memberitahukan kepada tuanku paduka raja. Karena waktu masih hidup saja, seolah-olah Daud sudah sedang menyiksa dirinya. Gak mau makan, tiduran di lantai. Apalagi setelah tahu anaknya mati. Pegawainya khawatir, jangan-jangan Daud akan mencelakakan dirinya. Tetapi ayat yang ke-19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Ayat yang ke-20, lalu Daud bangun dari lantai. Ini yang mengejutkan. Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Pegawainya bingung, gak habis pikir. Apa yang engkau perbuat? Waktu anak itu masih sakit, engkau tidak mau makan dan bersedih. Tapi ketika anak itu mati, engkau malah bangun, mandi, berurap, malah makan. Nah, perhatikan jawab Daud, saudara, dalam ayat yang ke-22. Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Saudara, ini adalah contoh orang yang
ikhlas dalam beribadah kepada Tuhan. Daud punya masalahnya besar, anaknya sakit. Daud berusaha, Daud punya iman. Daud percaya kalau Tuhan mau sembuhkan, anaknya pasti sembuh. Apapun sakitnya, kalau Tuhan berkehendak, pasti sembuh. Daud sangat percaya karena dia kenal siapa yang dia sembah. Dan Daud memohon kepada Allah, Allah sembuhkan anakku. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata apa yang Daud harapkan berbeda dengan realita. Anak tersebut pada hari ke-7 tetaplah mati. Tetapi ketika mati, yang Daud lakukan sungguh menakjubkan. Daud bangun dari kesedihannya, bangun dari lantai, dia mandi, berurap, bahkan dia makan, dan yang luar biasa, bukan hanya dia membangkitkan dirinya sendiri, dia hibur hati Batsyeba yang sedih hati karena anaknya meninggal. Saudara, inilah orang yang menjalani hidup bersama dengan Tuhan, yang memiliki hati yang ikhlas. Berjuang, punya iman, tapi ketika sesuatu yang terjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita bisa ikhlas menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya tidak pernah lupa. Suatu kali ketika saya hendak mengeluarkan mobil dari garasi rumah saya ke halaman depan. Karena saya kurang berhati-hati, saudara. Saya menyenggol sehingga sebelah kiri mobil saya terbaret. Cukup panjang, saudara, baretannya. Saya agak kesel, bahkan saya marah, saudara. Saya marah dengan diri saya sendiri. Saya pikir kok saya bisa begitu cerobohnya. Cuman keluarkan mobil dari garasi ke halaman, bisa nyerempet, sehingga menimbulkan baret. Sayang, saya marah, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Saya nggak bisa terima, seolah-olah kok bisa. Dan saya berpikir seandainya tadi saya lebih hati-hati, seandainya saya nggak usah keluarkan mobil ke halaman rumah, seandainya saja saya nggak usah jadi pergi, seandainya saja ini dan itu. Saya marah, saudara. Dan istri saya yang ada di sebelah saya, wow, luar biasa. Dia memang adalah seorang penolong, saudara, yang sepadan, yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dia hanya diam, dia mendengarkan semua ocehan saya, semua kemarahan saya. Lalu kemudian saya ingat sekali, istri saya berkata begini, "Sudahlah, Pak, ya sudah, toh sudah kejadian, udah nggak bisa dirubah. Papa mau marah, Papa mau kesel, mau menyalahkan keadaan, juga nggak akan merubah apa-apa." Saudara, ketika saya dengar seperti itu, nggak mudah untuk saya terima, tetapi saya renungkan benar juga ya. Dan saya terdiam, saya nggak lagi mengoceh-ngoceh, saudara. Dan saya pikir benar juga ya perkataan istri saya. Ya sudahlah, toh sudah kejadian. Saya nggak bisa rubah apa yang sudah terjadi. Saya mau marah, mau kesel, mobilnya tetap saja sudah terbaret. Dan saya harus perbaiki mobil tersebut. Dan tidak akan merubah apa-apa. Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita, ada titik-titik di mana kita harus bisa berkata, ya sudahlah. Ya sudahlah, toh sudah terjadi. Ya sudahlah, toh sudah seperti itu. Dan kita nggak lagi bisa rubah dengan tangisan kita, kekesalan kita, kemarahan kita. Kita nggak bisa rubah apa-apa. Yang kita bisa ada ke depannya. Kita perbaikikah supaya jadi lebih baik? Kita hiburkah orang yang sedang sedih? Kedepannya kita bisa rubah. Tapi apa yang sudah terjadi di belakang, kita harus punya hati yang ikhlas. Dan kita bisa berkata, ya sudahlah. Dengan sikap hati ikhlas seperti itu, akan menghindarkan kita, saudara, dari hati yang marah dan bisa mendatangkan kelegaan dalam hati, dalam hidup kita. Ya sudahlah, apa saudara yang saat ini sedang saudara sesali, miliki hati yang ikhlas dan berkata, ya sudahlah, sudah terjadi, sudah lewat, kita pandang saja ke depan. Yang di belakang, biarlah kita punya hati yang ikhlas dan kita terima itu sebagai sebuah kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita.
jadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang ketika hendak dibawa masuk ke dalam dapur perapian, mereka bisa berkata, aku percaya, sekalipun Allah sanggup menolongku, dia pasti menolongku. Kalau dia mau, dia pasti tolong aku. Tetapi sekalipun Allah tidak tolong aku tidak akan menyembah kepada Allah lain. Aku tetap akan menyembah kepada Allah yang aku sembah, yaitu Allah Yahweh, Allah yang benar. Saudara, itulah contoh orang yang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, yang tidak mengharapkan sesuatu balasan, yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan hanya karena dia layak disembah, karena dia adalah Allah yang benar. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar dalam setiap doa kita, setiap iman kita, juga milikilah iman yang ikhlas, doa yang ikhlas. Saudara, ingat ya, prinsip di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Minta, cari, dan ketuk. Mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Carilah, maka engkau akan menerima. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ini ada prinsip doa, prinsip iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Minta, bicara hak kita sebagai anak Tuhan, kita berhak minta apapun juga. Cari adalah bagian kita untuk kita mengusahakan apa yang kita minta. Mengusahakan apa yang kita doakan. Fight. Pray until something happen. Yes, kita usahakan sampai apa yang kita doakan itu terjadi. Tetapi jangan lupa, yang ketiga, ketuk. Bicara haknya Tuhan untuk membukakan atau tidak pintu yang kita ketuk. Haknya Tuhan untuk membukakan pintu mana yang hendak Tuhan bukakan dalam hidup kita. Karena seringkali kita tidak mengerti. Kita pikir pintu itulah yang terbaik yang kita mau Tuhan bukakan. Ternyata menurut Tuhan jangan. Kalau pintu itu dibukakan, maka kamu bisa bahaya. Kamu bisa masuk ke dalam sebuah pencobaan yang kamu sendiri nggak kuat nantinya menghadapinya. Sehingga Tuhan berkata, aku bukakan pintu yang lain ya. Itu bukan yang kamu minta. Tapi pintu itulah yang terbaik buat kamu. Yang akan ketika kamu jalani, itulah yang akan membuat kamu lebih baik dalam hidupmu. Saudara, oleh karena itu kita harus punya hati yang ikhlas. Terserah Tuhan, aku hanya bisa minta. Aku sudah mencari, tapi hasilnya aku serahkan dalam kedaulatan Tuhan. Itulah doa yang ikhlas. Itulah iman yang ikhlas. Tuhan nggak pernah berkata, saudara, minta, cari, dobrak. Tidak. Tapi yang Tuhan minta adalah minta, cari, dan ketuk. Karena kita percaya begini, yang Tuhan berikan akan lebih baik dibandingkan apa yang kita minta. Bukankah Kolose 3 ayat 23 dan 24 juga mengajarkan yang sama? Apapun yang saudara dan saya perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi ayat yang ke-24, karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita menerima upah. Itulah keikhlasan. Kita berdoa, kita berusaha, tapi hasilnya kita bisa berkata, kuserahkan ke dalam kedaulatan Tuhan. Saudara, hari-hari ini di masa pandemi, kita butuh saudara memiliki hati yang ikhlas. Itu sesuatu yang kita tidak mengerti, sesuatu yang kita tidak bisa rubah, dan kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, ya sudahlah, kuserahkan semuanya ke dalam kedaulatan Tuhan. Pesan yang sederhana saudara mengenai ikhlas, tetapi mari saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh belajar untuk memiliki hati yang ikhlas dalam setiap aspek hidup kita, termasuk dalam ibadah kita dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh dengar isi hati-Mu, dengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami semua untuk memiliki hati yang tulus ikhlas. Ketika kami datang ibadah kepada Engkau, kami menyembah Engkau, kami melayani Engkau. Ajar kami untuk kami punya hati yang tulus ikhlas di dalam melakukan segala sesuatunya. Jangan jadikan kami pribadi yang penuh pamrih, yang hitung-hitungan, yang mengharapkan sesuatu balasan daripada orang,
bahkan daripada Engkau sendiri. Tapi ajar kami memiliki hati yang ikhlas, sehingga ketika semuanya itu berbeda dengan apa yang kami pikirkan, kami harapkan, kami bisa ikhlas. Dan karena kami mengakui Engkau berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memberkati setiap jemaat-Mu. Jangan biarkan satu pun di antara kami yang gugur di tengah jalan, karena kami kecewa, karena kami marah, karena kami nggak lagi setia dengan Engkau. Tapi berikan kami kekuatan yang bukan berasal daripada diri kami sendiri, tapi kekuatan yang berasal daripada Engkau sendiri yang meneguhkan kami, mencelikkan mata kami, untuk kami bisa melihat Engkau baik dalam hidup kami, dan Engkau tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melihat kedaulatan-Mu lah yang terbaik buat kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, hamba-Mu sekali lagi berdoa, kuatkan tangan kami, kuatkan lutut kami yang mulai goyah. Berikan kami kembali pengharapan dan bangkitkan kembali sukacita dan kegirangan kami yang daripada-Mu, yang daripada keselamatan yang Kau berikan, dan berikan kepada kami semua roh yang rela, roh yang ikhlas di dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun menjadi kepala menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput engkau di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.